Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Sri Wisnu mengambil awatara wanita cantik Dewi Mohini. Semua dewa dan iblis terpana oleh kecantikan Dewi Mohini, dan seketika Amrita terlepas dari tangan Rahu, lalu ditangkap oleh Dewi Mohini. Dewi Laksmi berkata, "Aku tahu kekuatan seorang wanita, tapi Mohini, aku tidak pernah tahu bahwa dia akan mendapatkan guci Amrita dengan sangat mudah." Ganesha bersama Kartikeya, Dewi Parwati, dan Dewi Saraswati tiba di Waikunta. Dewi Laksmi berkata, "Teman-temanku, apa yang kalian semua lakukan di sini?" Ganesha berkata, "Kami tidak sabar sejak kami mengetahui apa yang dilakukan Prabu Sri Wisnu. Lalu kami datang ke sini segera untuk menikmati pemandangan indah ini bersamamu." Kartikeya berkata, "Siapapun akan terlena oleh awatara Dewa Wisnu ini. Dia sangat cantik, luar biasa." Dewi Parwati berkata, "Bahkan Mahadewa terpesona temanku. Dia tidak akan pernah kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari kesempatan seperti itu." Mohini berkata, "Hati-hati, bagaimana jika guci ini pecah?" Rahu berkata, "Siapa kamu wanita cantik?" Mohini duduk dan berkata, Namaku Mohini. Aku dan saudaraku telah pergi untuk perjalanan yang panjang. Aku sedang memasak untuknya, dan tiba-tiba aku merasa sangat haus. Lalu kakakku berkata dia akan segera mengambil air untukku. Tapi dia masih belum kembali. Aku tidak tahu di mana dia berada. Aku sangat khawatir. Jantungku berdetak sangat cepat." Para dewa dan iblis sangat terpesona, dan Garuda berkata, "Setelah melihat Mohini, para iblis pasti terpesona. Tapi aku tidak pernah tahu bahwa para dewa juga akan terpesona begitu cepat." Sesanaga berkata, "Aku sendiri melihat Prabu Sri Wisnu mengambil awatara Mohini. Bahkan kemudian aku tersesat dalam kecantikannya." Jadi Garuda, para dewa ini bahkan tidak tahu bahwa wanita ini yang di depan mereka adalah Dewa Wisnu sendiri, dan telah terjadi dengan bantuan Dewi Lalita. Melupakan segalanya dan tersesat dalam kecantikannya adalah wajar bagi mereka. Dewi Laksmi berkata, "Prabu Sri Wisnu juga pintar. Dia tahu bahwa para dewa tidak bisa berpaling dari seorang wanita yang membutuhkan bantuan. Itu sebabnya dia berpura-pura menjadi wanita yang tak berdaya. Aku pikir dia bersenang-senang." Dewa Agni berkata, "Jangan khawatir Dewi, kami para dewa akan membantumu. Kami akan menemukan saudaramu." Mohini berkata, "Benarkah? Kamu sangat baik." Melihat itu Garuda tertawa, dan Wajrang berkata, "Bagaimana mereka akan membantumu? Mereka adalah dewa-dewa yang terus meminta bantuan." Rahu berkata, "Kami akan membantumu wanita cantik. Lihatlah betapa kuatnya aku." Dewi Saraswati berkata, "Kapan laki-laki akan mengerti bahwa perempuan tidak terpengaruh oleh kekuatan fisik?" Mohini berkata, "Aku tidak menyadarinya. Kalian semua sangat kuat." Dewa Indra berkata, "Mereka hanya memiliki kekuatan fisik. Mereka tidak berani dan tidak memiliki kecerdasan apapun. Kami telah mengalahkan mereka tidak hanya sekali, tapi berkali-kali dengan kepintaran kami." Mohini berkata, "Apakah itu benar, Dewa Raja?" Wajrang berkata, "Dalam upaya untuk mengatakan yang sebenarnya, dia lupa memberitahu wanita itu bahwa kemakmuran dan kekayaannya semuanya lebih rendah daripada kami. Dia penipu, hanya penipu." Dewa Indra berkata, "Kamulah yang menipu kami. Ayo bertarung dengan kami jika kamu seorang pejuang sejati." Rahu berkata, "Begitu seorang wanita datang di depanmu, kamu mulai berbicara tentang menjadi seorang pejuang sejati. Jika aku memberitahunya caramu menipu kami, wanita ini tidak akan memperhatikanmu sama sekali. Benarkan wanita cantik?" Garuda berkata, "Mereka semua berjuang untuk mendapatkan Mohini daripada Amrita." Dewa Indra berkata, "Kamu ingin menuduh kami dengan tidak benar karena ada seorang wanita di sini. Tapi sebenarnya kami tidak pernah menipu kalian para asura. Dan apapun yang telah terjadi adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri." Wajrang berkata, "Kamu mencoba untuk menjadi sangat bijaksana di depan seorang wanita. Kamu tidak tahu apa-apa kecuali berbicara. Jika kamu cukup kuat, bertarunglah denganku." Mohini berkata, "Berhenti, cukup. Aku akan semakin takut jika kalian semua mulai berkelahi. Jika begitu, aku harus pergi." Mereka berkata, "Tidak, jangan pergi Dewi, tolong duduklah lagi." Mohini berkata, "Baik, aku tidak akan pergi. Berjanjilah padaku bahwa kalian semua tidak akan bertengkar di antara kalian sendiri. Sekarang katakan padaku, kenapa kalian semua berkelahi sebelum aku datang?" Dewa Indra berkata, "Ini adalah Amrita, dan hanya kami yang berhak atas ini." Wajrang berkata, "Mereka hanya tahu bagaimana berbohong. Kami memiliki hak atas Amrita ini. Kami iblis memiliki hak atasnya."
Para dewa berkata, kami yang berhak. Kami berhak. Mereka mulai bertengkar lagi dan Mohini berkata, kalian semua sudah mulai berkelahi lagi. Apapun yang ada di guci ini cukup untuk kalian semua. Kenapa tidak dibagikan sama rata? Jika guci ini benar-benar berisi amrita, maka kalian semua akan menjadi abadi. Tidak ada yang akan menyerang satu sama lain. Apa gunanya berkelahi jika tidak ada yang mati? Bukankah begitu? Rahu berkata, ya, kami tidak pernah memikirkan hal ini. Dewa Agni berkata, benar, ini saran yang bagus, Dewi. Dewa Indra berkata, solusi yang sangat cerdas, Dewi. Tapi siapa yang akan membagikannya? Rahu berkata, kami tidak mempercayai para dewa. Kami juga tidak mempercayai Dewa Wisnu. Karena para dewa ini adalah penyembah Dewa Wisnu, dan itulah sebabnya Dewa Wisnu selalu berlaku tidak adil kepada kami. Dewi Laksmi berpikir, mereka memiliki pendapat yang salah tentang suamiku. Bagaimana dia bisa tidak adil ketika dia ada di mana-mana? Ini adalah hasil dari semua tindakan iblis. Mereka pikir semuanya tidak adil. Dewa Indra berkata, bahkan kami tidak mempercayai iblis. Garuda berkata, tapi mereka sama sekali tidak percaya satu sama lain. Bagaimana mereka akan membagikan amrita itu? Mohini berkata, jika kalian semua percaya padaku, aku akan membagikan amrita ini untuk kalian. Dan sebagai balasannya, tolong carikan saudaraku untukku. Garuda berkata, rencana Prabu Sri Wisnu sepertinya sangat unik. Tapi apakah ini akan berhasil tanpa masalah? Ganesha berkata, hanya Prabu Sri Wisnu yang tahu apa yang dia pikirkan. Garuda, terus awasi apa yang dia lakukan. Mohini berkata, kalian belum memberitahuku, haruskah aku membagikan amrita ini? Para iblis berkata, tentu saja wanita cantik. Mohini berkata, dan bagaimana dengan para dewa, haruskah aku membagikan amrita ini? Dewa Indra berkata, aku percaya sepenuhnya padamu, Dewi. Tapi ada sesuatu. Melihat keraguan Dewa Indra, Garuda berkata, Dewa Raja dan para dewa tidak seperti iblis. Mereka terpesona oleh Mohini, tapi mereka mengerti nilai dari amrita. Mereka tidak ingin amrita dibagikan terutama kepada iblis. Bagaimana jika mereka mengatakan tidak pada Mohini? Semua rencana Prabu Sri Wisnu akan gagal. Dewi Laksmi berkata, Garuda, jangan khawatir. Dewi Lalita juga merupakan bagian dari penjelmaan Dewa Wisnu ini. Tidak mungkin dia tidak berhasil. Mohini berkata, tapi apa? Apakah kamu tidak percaya padaku? Lihat mataku. Apakah kamu pikir aku bisa menipumu? Dewa Indra kemudian melihat wujud asli Dewi Mohini, yaitu Prabu Sri Wisnu. Rahu berpikir, mengapa Dewa Raja Indra dan Mohini saling memandang seperti ini? Sepertinya mereka berbicara secara telepati. Dewa Indra berkata, aku hanya percaya padamu setelah Tuhan. Dewi Mohini. Rahu berpikir, beberapa waktu lalu dia tidak yakin bagaimana dia begitu percaya diri sekarang. Mohini berkata, jadi mari kita mulai dengan para dewa. Wajrang berkata, tapi kami mendapatkan gucinya terlebih dahulu. Jadi kami juga harus mendapatkan air suci terlebih dahulu. Mohini berkata, kamu pasti pernah makan susu butter. Wajrang berkata, ya, aku pernah. Mohini berkata, jadi kamu pasti tahu bahwa ketika kamu mendiamkan susu butter untuk waktu yang lama, air mulai mengambang di atasnya dan bagian utamanya tenang di bawah, di bagian bawah gelas. Begitu juga dengan amrita ini. Bagian terbaik dari amrita akan diberikan kepada mereka yang memilikinya pada akhirnya. Rahu berkata, tapi bagaimana jika amrita meluap sebelum mencapai akhir? Tidak, Dewi, kamu harus mulai membagikan kepada kami terlebih dahulu. Dewa Indra berkata, kalian semua tidak bisa memaksanya untuk melakukan apa yang telah kalian putuskan. Dewa Agni berkata, ya, keputusan ini hanya boleh dibuat oleh Dewi Mohini. Tidak ada yang berhak mencampuri urusannya. Wajrang berkata, aku tidak ikut campur, ini adalah saran. Para iblis berkata, itu bukan saran kami, tapi hak kami. Garuda berkata, aku kira para iblis benar-benar terpesona, tapi mereka masih sadar akan apa yang terjadi di sekitar mereka, dan mereka juga membalas. Ibu, dalam hal ini tidak akan mudah bagi Dewi Mohini untuk membagikan amrita, dan Rahu adalah iblis terbesar. Lalu apa yang akan Prabu Sri Wisnu lakukan? Dewi Laksmi berkata, kebanggaan terbesar dari perilaku jahat iblis adalah kemarahannya, dan kemarahan bisa menghentikan siapapun untuk berpikir rasional. Aku tahu bagaimana pikiran Prabu Sri Wisnu bekerja. Dia akan menggunakan kemarahan iblis untuk mengalahkan mereka.